Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Pernah mendengar nama terusan Panama? Ini adalah sebuah jalur air buatan untuk menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Tentu sebagian kita pernah mendengarnya ya. Nah, kali ini Medi akan membahas mengenai negara Panama. Namun sebelum kita lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Negara Panama atau secara resmi bernama Republik Panama berada di benua Amerika, tepatnya di Amerika Tengah. Negara ini memiliki luas sebesar 75.517 km persegi. Berada di antara Laut Karibia di utara, Samudra Pasifik di selatan, Kolombia di timur, dan juga Costa Rica di barat. Panama juga merupakan nama ibu kota negara ini, yang merupakan kota terbesar dan utama di negara ini. Negara Panama memiliki populasi penduduk sebesar 4.530.000 jiwa pada tahun 2024, dengan etnis mestizo mendominasi, yakni sebesar 70%. Sisanya kemudian etnis campuran Amerindian dengan orang-orang dari Hindia Barat, kemudian Kaukasia, dan juga penduduk asli Indian Amerika. Sedangkan agama dominan di negara Panama ialah agama Katolik Roma, yakni sebesar 84%, Kristen Protestan 5%, dan agama lainnya 1%. Bahasa resmi negara ini ialah bahasa Spanyol. Namun, bahasa Inggris dituturkan juga di negara ini sebab 14% orang Panama menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Kemudian, berbagai bahasa daerah di Panama. Banyak orang Panama yang bilingual atau menguasai lebih dari satu bahasa. Pada dasarnya, populasi Panama adalah masyarakat multibahasa dan multikultural, rumah bagi orang dari berbagai suku dan juga agama. Oleh karena itu, banyak orang Panama tidak menyamakan kewarganegaraan mereka dengan suku atau etnis, tetapi dengan kewarganegaraan dan kesetiaan mereka kepada negara Panama. Mayoritas orang Panama adalah produk dari berbagai tingkat percampuran antara etnis Eropa, terutama orang Spanyol, dengan penduduk asli Indian Amerika, yang merupakan penduduk asli wilayah Panama, dan orang Afrika kulit hitam. Budaya yang dianut bersama oleh sebagian besar orang Panama disebut sebagai budaya arus utama Panama. Suatu budaya yang sebagian besar berasal dari tradisi penduduk asli, kemudian pemukim awal Spanyol, atau budaya orang Eropa lainnya yang datang kemudian, seperti orang Italia, dan dengan budaya Afrika Barat sebagai komponen penting lainnya. Belum kedatangan bangsa Eropa ke tanah genting Panama, Panama dihuni oleh banyak orang yang berbicara dalam bahasa Chibchan, bahasa Choco, dan juga bahasa Cueva. Mereka hidup terutama dengan memancing, berburu, mengumpulkan tanaman dan juga buah-buahan yang dapat dimakan, menanam jagung, labu, dan juga tanaman umbi-umbian, dan tinggal di rumah-rumah anyaman dan tanah liat dengan atap jerami dari daun palem. Rodrigo de Bastidas berlayar ke arah barat dari Venezuela pada tahun 1501 untuk mencari emas. Ia adalah orang Eropa pertama yang menjelajahi tanah genting Panama. Setahun kemudian, Christopher Columbus mengunjungi tanah genting dan mendirikan pemukiman singkat di Darien. Penjelajah Spanyol lainnya bernama Vasco Nunes de Balboa pada tahun 1513 melintasi tanah genting Panama menuju Samudra Pasifik. Ia adalah orang Eropa pertama yang memimpin ekspedisi untuk melihat atau mencapai Pasifik dari dunia baru. Perjalanan berliku Vasco Nunes de Balboa dari Atlantik ke Pasifik pada tahun 1513 menunjukkan bahwa tanah genting memang merupakan jalur antara lautan. Pada tahun 1519, Pedro Arias Davila mendirikan kota Panama, yang dengan cepat menjadi pasar kekaisaran Spanyol karena emas dan perak dibawa dengan kapal dari Amerika Selatan ke pantai Pasifik, diangkut melintasi tanah genting, dan dimuat ke atas kapal untuk Spanyol. Rute ini kemudian dikenal sebagai Camino Real atau Jalan Kerajaan. Selama hampir 300 tahun, Panama telah menjadi koloni Spanyol yang pada akhirnya merdeka di tahun 1821. Akan tetapi setelah itu, Panama tergabung ke dalam Konfederasi Gran Colombia atau Kolombia Raya yang mencakup Kolombia, Panama, Venezuela, dan juga Ekuador. Ketika Gran Colombia dibubarkan pada tahun 1831, Republik Granada baru berdiri, di mana Panama tergabung di dalamnya. Sebagai hasil dari perubahan konstitusional yang menggantikan Republik Granada baru pada tahun 1858, maka berdirilah Republik Federal, yakni Konfederasi Grenadine yang berumur pendek. Republik ini terdiri dari negara-negara Kolombia dan Panama saat ini, serta sebagian wilayah Brazil barat laut.
Amerika Serikat Kolombia adalah nama yang diadopsi untuk Konfederasi Grenadine pada tahun 1863. Setelah beberapa tahun dilanda perang saudara, negara ini digantikan oleh Republik Kolombia yang lebih sentralis pada tahun 1886. Ini adalah negara pendahulu Kolombia modern saat ini. Panama baru benar-benar merdeka dari Kolombia pada tanggal 3 November tahun 1903. Kemerdekaan Panama tidak terlepas dari dukungan Amerika Serikat yang menginginkan pembangunan sebuah terusan di tanah genting Panama yang juga sudah diimpikan semenjak kolonisasi Spanyol. Terusan transistem ini akan menghubungkan Samudra Pasifik dan Atlantik yang tentunya akan mempermudah jalur perdagangan laut yang dapat menghemat biaya perjalanan dan juga waktu perjalanan sebuah kapal dagang. Di tahun 1880 hingga tahun 1890, sebuah perusahaan Prancis di bawah Ferdinand de Lesseps mencoba membangun terusan di permukaan laut di lokasi terusan Panama saat ini, namun gagal. Kemudian pada bulan November tahun 1903, pada saat Republik Panama berdiri, Amerika Serikat dan Panama menandatangani sebuah perjanjian yang bernama Perjanjian Hay-Bunau-Varia. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk membangun serta mengendalikan zona terusan Panama secara permanen. Amerika Serikat menyelesaikan terusan Panama yang memiliki panjang 82 km ini pada tahun 1914. Pembangunan terusan ini merupakan salah satu prestasi teknik terbesar di dunia. Namun, sejak awal tahun 1960-an menjadi awal tekanan berkelanjutan di Panama untuk merundingkan kembali perjanjian sebelumnya. Terusan Panama serta daerah di sekitarnya dikontrol oleh Amerika Serikat sampai tanggal 31 Desember tahun 1999 setelah Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menandatangani Traktat Torrijos-Carter pada tanggal 7 September tahun 1977. Saat ini terusan Panama dikontrol oleh Otoritas Terusan Panama. Sistem pemerintahan Panama berlangsung dalam sistem republik presidensial, di mana Presiden Panama adalah kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan, dan sistem multipartai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan majelis nasional. Yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif. Masa jabatan seorang presiden dan anggota legislatif berlangsung selama 5 tahun. Hal yang menarik dari negara ini bukan hanya pada terusan Panama saja ya, melainkan juga tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di negara ini. Yang pertama ialah Boquete. Boquete adalah kota kecil yang terletak di dataran tinggi Chiriquí, tepatnya di sebelah selatan negara Costa Rica. Kota ini terkenal dengan gunung berapi baru, sumber air panas, dan perkebunan kopi yang ada di dekatnya. Burung quetzal yang langka juga dapat ditemukan di iklim hutan awan yang sejuk ini. Pengamat burung akan menyukai Los Quetzales Trails atau jalur sepanjang 6 jam yang memungkinkan pencinta burung untuk dapat mencari dan melihat burung quetzal dan juga burung hutan awan eksotis lainnya. Tempat yang kedua ialah Kepulauan Mutiara. Bagi viewers yang menyukai suasana pulau yang nyaman dan juga tenang bisa mengunjungi Kepulauan Mutiara di Provinsi Panama. Kepulauan Mutiara terdiri dari sekitar 250 pulau kecil di Teluk Panama di Samudra Pasifik. Nama Kepulauan Mutiara sendiri berasal dari nama yang diberikan oleh orang Spanyol yang menemukan mutiara di sekitar Kepulauan Mutiara. Saat ini terdapat banyak resort dan juga hotel tersedia bagi para pengunjung dengan berbagai macam harga. Tempat yang ketiga ialah Semenanjung Azuero. Semenanjung Azuero terbagi menjadi 2 wilayah, yakni Azuero Barat dan Azuero Timur. Semenanjung Azuero Timur terkenal dengan bisbol dan juga beberapa pusat kegiatan selama karnaval tahunan dengan Las Tablas sebagai pusatnya. Ada juga kota nelayan kecil bernama Pedasi dengan olahraga memancingnya. Semenanjung Azuero Barat terkenal dengan peternakan sapi, pertanian, perikanan, dan juga pantainya. Pariwisata mulai meningkat di daerah ini, baik itu untuk olahraga memancing, berselancar, maupun hanya sekedar untuk melihat pesona lokal, kota-kota seperti Chitre, Las Tablas, dan juga Pedasi. Tempat yang keempat ialah Benteng San Lorenzo. Benteng San Lorenzo merupakan contoh luar biasa arsitektur militer kolonial Spanyol dari abad ke-16 sampai abad ke-18. Benteng ini berada di sisi barat terusan Panama, tepat di muara sungai Chagres. Benteng San Lorenzo menjadi saksi di mana Panama menjadi tempat persinggahan dan pintu gerbang untuk mengangkut kekayaan dari Amerika Selatan ke benua Eropa.
Saat ini Benteng San Lorenzo termasuk ke dalam kawasan lindung dan juga Taman Nasional San Lorenzo. Oke viewers, demikianlah sedikit informasi mengenai negara Republik Panama yang berada di benua Amerika. Semoga informasi yang disajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal wilayah atau kawasan sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!